ini titik di sini saya buatlah titik B, titik di sini saya buat O, misalnya. Jadi dia kan geraknya kan kiri kanan gitu ya. Nah, gitu loh. Ini ada sudut lah theta ya. Ini biar ini A. Nah, jadi ada bandul ditarik dari posisi timbangnya sebesar theta. Ini ada bandul. Ini biasa di SMP juga ada ya. Ya. Oh, ini tarik dari garis ke sini, garis segitiga. Ini kan agak melengkung. Nah, sini ini adalah A, ini C ya, misalnya ya. Nah, kalian gambar yang agak bagus. Ya. Nah, dari sini kan kita bisa dapat persamaan gerak juga dari sini, persamaan gerak Newton. Ingat nggak caranya gimana? Ya. Yang pertama, ini pasti ada gaya ke bawah. Sebesar? W. Ya, W itu apa? Berat. M kali G. M kali G. Ya. Ke dasar ini ya. Nah, saya turunkan sedikit deh. Mg. Ini vektor ke bawah, Mg. Kita bisa uraikan. Sekali lagi kalau di fisika dasar itu selalu kita pakai untuk mempermudah, ini ada uraian vektornya dulu. Sumbu bawah ini, satunya lagi sini. Nah, gitu nguraikannya ya. Cara menguraikan vektor ini kurang tarik ke bawah ya. Jadi bukan tarik-tarik aja gitu. Anak fisika harus bisa ini dapat dari mana? Nah, ini kan penguraian vektor. Ini ke bawah, berarti ini ke sini bukan segitiga siku-siku, tapi begini dia ya. Nah, ini kalian proyeksikan ke sini. Ini segini. Ya. Itu ya. Ya. Sudut ini theta juga. Ini sudut theta juga. Oke, ada yang tahu ini apa? Sepanjang ini apa? Mg cos theta. Ya, Mg cos theta. Yang sepanjang ini? Mg sin theta. Ya, Mg ya sin. Karena dia kepatokan kita nanti lah. Ini Mg sin theta. Jadi benda ini bergerak. Ini kan kalau kita tarik ke sini dia akan bergerak sana ya. Dilawan oleh ini Mg sin theta. Jadi gerakan benda ke sana ini kita sebut sebagai persamaan Newton dulu ya. Kita buat persamaan Newton apa? M D. Ini ada sepanjang ini ada S ya. S sepanjang ini. Kalau kalian lihat ya. S M D kuadrat S per dt kuadrat itu sama dengan ini gayanya dilawan oleh gaya yang ini ya. Berlawanan jadi min, saya buat yang ini min Mg sin theta ya. Di mana S itu kalau kalian lihat ini dia membentuk segitiga di sini, ini S. S itu sama dengan jika ya, sudut theta itu sangat kecil ya,
Ya, kita anggap simpangannya kecil sekali supaya dia gerakannya itu linear. Biasanya kalau simpangannya sangat besar, kalau kita bahas di gerak harmonik dulu, dia nggak linear. Sedikit saja, disimpangkan sedikit saja. Artinya sudut tetanya kecil. Maka S itu, ini ada L di sini ya. Panjang tali ini L. Ya. Seharusnya kan yang bawah ini L sin theta. Tapi karena tetanya sangat kecil, S itu akan sama dengan L theta. Nah, ini sebenarnya udah ada di SMP atau SMA dulu ya. Ingat saja dulu. M D kuadrat L theta jadinya kan. Ya, per dt kuadrat sama dengan min mg sin theta. Saya keluarkan L-nya, konstanta, panjang tali. Berarti sekarang kita punya d kuadrat per dt kuadrat sama dengan masih ada M-nya juga ya, sin theta, atau d kuadrat theta dt kuadrat sama dengan min g per L sin theta. Atau kita bisa sederhanakan d theta dot kuadrat theta double dot ya sama dengan min g per L sin theta. Inilah persamaan gerak kalau menggunakan hukum Newton. Ya, hukum Newton. Ini tadi. Nah, sekarang kita coba sebelahnya menggunakan persamaan Lagrange. Ya. Kalau menggunakan persamaan Lagrange, yang harus kita cek pertama itu adalah T atau energi kinetik. Nah, kita bisa meninjau sistem ini menggunakan koordinat polar ya. Jadi polar itu kan mirip polar, dia berputar tetanya. Tapi yang berputar hanya tetanya ya. L-nya kan nggak memanjang ya, L-nya nggak berubah, hanya tetanya. Artinya kita cuman punya satu key nanti di sini ya. Nah, pada kasus bandul ya, tinjauan dengan polar ya, dengan Q itu sama dengan theta. Kenapa? Yang berubah itu kan tetanya kalau di sini kan. Coba kalian perhatikan. Yang membuat dia itu gerak kiri kanan ya karena kita kasih simpangan. Ini kan simpangan. Tetanya yang kita rubah. Yang L nggak berubah ya, semuanya nggak berubah, hanya theta. Jadi dalam kasus ini Q kita ya atau koordinat kita hanya theta. Nah, kalian harus bisa menganalisis itu dulu ya. Bukan X, bukan Y, tapi langsung ya kita menganalisis bahwa koordinat yang kita gunakan adalah polar dengan L-nya tetap, yang berubah adalah tetanya. Setelah itu kita tentukan T ya. T adalah setengah M V kuadrat. Ya. Masih ingat V di polar enggak? V di polar. Atau kalau nggak ingat, kalian paksa pakai ini. R dot R ya. R apa? R dot dikali R panah. R vektor maksudnya. R topi. Ditambah ya? Ditambah R theta topi dikali dengan theta dot. Ya.
Topinya di paling ujung ya, menandakan vektor satuan. Oke, karena yang kita pakai hanya theta, ya, hanya theta ini, berarti kita hanya menggunakan yang ini, ya, yang ini. R-nya tidak berubah, yang ini. Sehingga T kita itu sama dengan setengah M, ya, dikali dengan R theta dot dikuadratkan, karena kuadrat ya. Ini adalah setengah M R kuadrat theta dot kuadrat. Bisa dimatikan dulu. Oh, siapa itu? Iya. Ya, ini dulu ya. Oke. Tapi kan kita bukan R di sini ya, L kita pakai, bukan R. Ingat tadi. Ini saya tadi tulis L ya. L saya ganti aja ini. Bukan R tapi L. Mana. Ini dihapus dulu. Ini nih bukan R. Ya tergantung soalnya, ini saya pakai L ya. L kuadrat. Ya. Kuadrat theta dot kuadrat. Oke, sudah dapat T-nya. Ini dia T-nya. Sebenarnya kalau udah dapat T, dapat V ya gampang. V sekarang. Ya. V itu adalah apa V? MG kali H. Ya. MG. Nah kalau kalian H-nya itu, dia ada H yang mana yang dipakai? H yang dipakai bukan OC, tapi adalah OA. Ya. Mana OA nih? Ini, sebentar. Saya hapus dulu biar O itu biasanya dipakai di sumbu ya. Nah ini O, paling bawah ini A, di sini saya buat C. Aku masuk laporan pembahasan tinggalan capek aku. Kalian bisa perbesar ya. Maksudnya apa sih? Nah ini nih. Tarik ke sini, ini adalah C. Ini nih lintasannya. Ini adalah A. Ini adalah O. Ini adalah apa tadi? B ya. Ya ini B. Jadi yang dimaksud dengan H di sini adalah yang sekecil ini nih. Ya. Jadi dia adalah OA. Yang dimaksud dengan H di sini ini kan ya. Tinggi ini. Nah, tinggi dari si apa namanya? Benda ini. Ya. Berarti MG dikali dengan apa itu? OA kurang OC bukan, Pak? Oh iya, benar. OA min OC. OC. Ya. Jadi OA dikurang OC. Inilah dia, yang ini ya. Ya, benar. Tinggi yang dimaksud itu. Ya, MG kali OA apa OA? OA L bukan, Pak? Ya, OA itu sama dengan L. Ini dia L. Ya, ini dengan ini sama ya. Ya. OC ini theta, ini theta. Ini theta. Berarti OC apa OC? Segitiga biasa itu. Sudutnya di atas. OC apa OC? L cos theta. Tan Iya. theta, Pak. Hah? L cos theta. OC ini, OC. Ini L kan, miringnya L, sudutnya L dari cos sini. theta. Ya.
Seharusnya kalau sudutnya sini yang bawah itu cos. Tapi karena sudutnya di atas, yang ini yang cos ya. Jadi OC itu sama dengan L L cos theta. cos theta. Ya. Atau saya bisa buat MGL 1 min cos theta. Ya, inilah potensialnya. Ini apa namanya? Kinetiknya, ini potensialnya. Oke. Setelah itu kalian bisa dapatkan, ini saya hapus semua ya. Ini saya hapus sebelahnya. Kita ingin dapatkan yang kayak gini yang saya kotakin bawah ini. Dapat nggak? Ya. Kalau dapat ya hasilnya akan sama. Yang ini tadi, yang ini saya dapatkan pakai Newton. Kalau kita pakai Lagrange. Menggunakan fungsi Lagrange ya. Fungsi Lagrange. Kalian bisa buat L sama dengan apa itu? Setengah M L kuadrat theta kuadrat min ya. MGL 1 min Min cos cos theta. ini L-nya, berarti kita bisa dapatkan DDT dari do L per 2 apa ini? Do theta bukan, Pak. Do Berapa? theta. Ya, Do theta. theta. Jadi kika kita hanya satu ya. Kika kita hanya satu yaitu theta. Ya. Min Theta dot itu, Pak. oh ya theta dot. Theta dot, Pak. Kurungnya di sini, jangan di sini ya. Salah besar itu nanti. Sama dengan 0. Ini ingat rumus ini terus. Kita masukkan. Kalau udah dapat ini enak. Pertama tulis dulu do theta dotnya. Ya, ini kurung dulu ya. Karena nanti setelah diturunkan yang dalam ini turunkan sekali lagi. Ya, kurung lagi. Kurung ini untuk apa? Untuk L-nya. Kan ini L. L-nya kita ambil setengah ML kuadrat theta dot kuadrat min MGL 1 min cos theta. Ya. Kurung lagi. Ini baru untuk yang suku yang ini. Min ya. Do per do theta saja dikali dengan L-nya. Tulis lagi ya, sekali lagi. Agak panjang, setengah ML kuadrat theta kuadrat min MGL. Nah, saya tulis bawah aja ya. 1 min cos theta. Sama dengan ini tutup kurung dulu. 0. Baru setelah itu turunkan. DDT-nya tulis lagi dalam kurung. Ini turunkan terhadap apa? Theta dot. Theta dot, Pak. Artinya kalian bisa menurunkan setiap suku ini ada nggak theta dotnya. Ini? Ada. Nah, ini dia ya. 2 kali setengah. 1 M kuadrat dot L kuadrat. Yang ini selesai, yang ini ke sebelah ya. Nyari apa di sini? Theta dot ada enggak? Enggak ada. Oke, tutup kurung. Selesai sudah. Baru yang ini. Nah, ini turunkan terhadap apa? Theta. Au. Alangkah suaranya itu. Ini theta dot ya. Nah, yang sebelah ini yang suku pertama nggak ada. Ini MGL nggak ada ya. Yang ada aja apa? Nah, ini MGL. Nah, berarti turunannya aja di apa? Jadi MGL sin theta. Ya.
Minus plus Eh, Minus. Plus. Plus, Pak. minus atau plus? Plus. Turunan cos apa? sin. Sin. Min sin. Min Hmm? sin, Pak. Plus. Plus, Pak. Jadi plus. Plus MGL sin theta. Oke. Plus MGL sin theta. Oke. Astagfirullah. Belum selesai, masih ada turunan. Nah, turunan ini apa? Turunan ini apa? ML kuadrat theta dot kuadrat. Theta dot dot. Apa? ML dot Theta ML dot kuadrat dot. theta dot Ya, plus sama MGL sin plus theta MGL sin theta sama dengan dengan 0. 0. Atau kita coret M-nya, L-nya tinggal 1 di sini ya. L-nya habis di sini. Theta dot dot ya sama dengan ini pindahkan ke Min. samping ya. Min G Ya. per L MGL sin theta. sin theta. Nah, inilah kalau kita dapatkan dengan menggunakan Lagrange. Sama ya. Ya. Setelah itu, nah ini baru persamaan geraknya, baru kita nyari solusinya. Theta dot. Ya, theta dot apa? Ya, tinggal diintegralkan. Theta saja apa? Integralkan satu kali lagi. Oke, 2 soal sudah ya. Kalian sisanya ini mungkin yang theta dot ini ya, ujian nanti keluar. Siapa tahu ya. Ada pertanyaan nggak? Sekali lagi hati-hati ngurung ini ya. Ya kalau kalian tekun apa dan hati-hati insya Allah benar nanti. Kalau kalian salah saja ngurung ini berarti semuanya kalian turunkan terhadap T. Yang diturunkan terhadap T hanya yang di sini. Ya. Nah ini. Pertama kalian turunkan terhadap theta dot dulu. Ini theta dot. L-nya masuk semua. Ya, kurang. Ini untuk suku pertama. Suku kedua turunkan terhadap theta. L-nya masuk semua. Nah, jadi hati-hati dalam menurunkannya. Walaupun kalian sudah benar T-nya, udah benar V-nya, udah benar L-nya, ini kan L tinggal gampang masukkan T dan V. Kalau ini salah, nah akan salah ke bawahnya ya. Itu 2 hal ya yang kalian udah bisa dapatkan. Ada lagi contoh soal yang lain? Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan. Kita belum sampai ke Hamiltonian kayaknya nih ya. Saya baru ke ini aja dulu. Nanti terlalu banyak nanti soal UAS-nya ya. Hamiltonian juga kan keluar. Hamiltonian. Saya stop share dulu. Mahfira Ledistika. Ya, Pak. Ada pertanyaan Mahfira? Belum kayaknya, Pak. Belum. Gimana Mahfira? Di Lebong, Pak, di rumah. Oh ya. Rani Utami Putri. Rani di mana Rani? Di Bengkulu, Pak, di rumah. Oke.
Senita. Iya Pak, hadir. Ada. Muhammad apa ya ini? Muhammad Akbar, Pak. Muhammad Akbar. Hadir, Pak. Ada. Di mana kamu, Muhammad Akbar? Di rumah, Pak. Oh, ya. Di mana itu? Di Tanjung Sakti. Tanjung Sakti. Di Mana? Lahat. Masya Lahat, Allah. Pak. Wah. Musim durian kan? Lahat ya? Hah? Iya, Pak. Nah, itu. Lagi di kebunnya enggak? Belum, Pak. Belum. Wah, Tanjung Sakti. Wah, arah ke Lahat itu ya. Ya benar. Sehat-sehat ya, Muhammad Akbar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Puji Anggita. Iya Pak, hadir Pak. Hadir. Ratna Silalahi. Hadir, Pak. Oke. Oke, di buku Atam itu ada juga contoh soal ya. Ini misalnya nih, mesin atut kalau kalian pernah dulu di fisika dasar kan ya, fisika dasar. Nah, ini dia seperti ini, jadi ada katrol ya, ada benda M1, M2, M1 ini kita sebut posisinya itu X, ditinjau dari katrolnya ya, terhadap bendanya. Kalau M2 ini kita sebut L min X, jadi panjang tali itu L, ini L min X ya. Jadi kita bisa menyatakan kecepatan ya, kecepatan itu adalah X dot yang untuk yang ini kita sebut V1, yang V2 ya turunan dari L min X, jadinya L-nya kan konstanta nih, ya tinggal min X dot ya, min X dot. Nah ini, nah kalau udah dapat kecepatan kita bisa nyari apa? Kinetik. Nah ini kalau pakai Lagrange pakai kinetik. Nah ini. Ya. Dan selain kinetiknya didapat dari gerak benda M1, M2, energi kinetik ada juga dari rotasi si katrol ya. Nah, ada energi kinetik rotasi namanya ya. Jadi energi kinetiknya ada 3 ya. M1 V1 kuadrat, M2 V2 kuadrat ditambah dengan energi kinetik rotasi atau perputaran katrol itu menghasilkan energi kinetik dengan frekuensinya V per A atau omega ya. Ini frekuensi rotasinya. Ya ini SMP ya, setengah I omega kuadrat. Ya. V tadi X ya, X per A berarti X dot ya, per A. Ya. Atau kalau kalian buat seperti ini dia. Nah, ya. Ini ada energi kinetik rotasinya. Potensial itu ya potensial benda 1 mgx dan potensial benda 2 ya. Karena bendanya bergerak ke bawah, ini ada min, ya buat ya, min m1 gx, min m2 g min x. Oke, kalau sudah dapat T dan V, kalian bisa cari Lagrange-nya. L itu T min V, seperti ini. Setelah itu persamaan Lagrange ya, masukkan. Dan akhirnya dapatlah persamaan gerak. Nah, persamaan gerak ini kalau kalian cari pakai Newton sama ya. Pakai Newton sama. Kalau seandainya kita tidak mempertimbangkan energi kinetik rotasi atau I-nya sama dengan 0,
maka kan yang suku ini bisa hilang. Hanya G M1 M2 per M1 plus M2. Suku yang ini hilang. Nah, itu ya. Jadi ini juga jadi contoh soal ya, contoh soal. Oke, silakan kalian coba lagi beberapa soal yang saya sebutkan tadi. Di sini ada lagi nggak soal-soalnya? Nah, ini juga bisa ya. Kalau dia kayak benda apa namanya? Benda miring. Ya. Kalian cek kalau pakai hukum Newton seperti apa hasilnya misalnya. Ya, kalau pakai benda miring. Nah, ini persamaan geraknya. Nanti pasti hasilnya sama. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, minggu depan hari Selasa kita coba kuis. Ya. Kuisnya saya mulai dari yang gerak 2 dan 3 dimensi saja ya. Gerak 2 dan 3 dimensi sampai yang terakhir ini. Termasuk yang kemarin ada vektor ya. Termasuk yang vektor-vektor, ada divergensi, ada curl. Nah, itu kalian coba pelajari lagi. Seperti apa cara divergensi, vektor, curl. Habis itu kita masuk ke gerak 2 dan 3 dimensi. Gerak dengan apa namanya? Hambatan udara. Hambatan udara 3 dimensi. Ditambah dengan yang terakhir ini persamaan Lagrange ya, persamaan Lagrange. Kuisnya hari tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya, Selasa tanggal 5. Itulah yang insya Allah saya jadikan bahan untuk ujian akhir tanggal 7, Kamis, tanggal 7 Januari. Ya. Itu mungkin kuliah hari ini. Silakan dipelajari lagi contoh-contoh soal ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Nah, saya Inayah, Pak, saya mau tanya, setelah saya amati persamaan gerak itu tuh ini ya, Pak, ya, percepatan ya, Pak. Persamaan gerak itu dia persamaan gerak Newton sebenarnya. Kalau percepatan kan bisa kita turunkan percepatan di situ ya. Kalau kita keluarkan semuanya tinggal suku percepatan ya bisa saja. Ya. Tapi secara umum kan itu persamaan, misalnya mana ya? Dari situ kita bisa dapatkan percepatan memang. Tapi itu bukan kita sebut percepatan ya. Kita sebut persamaan gerak saja. Mana ya contohnya? Yang terakhir kemarin. Yang kita sebut sebagai persamaan gerak itu sebenarnya persamaan gerak Newton ya. Mana contoh? Kemana ini contoh? Chapter berapa kemarin? 12 ya? Nah ini. Oke. Saya belum share ya. Nah ini misalnya dari Lagrange yang kita turunkan muncullah ini samaan 7 Romawi ini ya. Ini kita sebut sebagai persamaan gerak. Dari sini kita mau turunkan ungkapan untuk percepatan bisa ya. Ini kan bisa kita keluarkan.
Ya, kita sebut sebagai persamaan gerak. Gitu kira-kira, Mbak Inaya. Iya Pak, paham. Terima kasih Bapak. Ya. Ini kalau S2 nanti itu kita bisa ada yang kita sebut ada kendala saja ya, kendala itu jadi gerak benda itu tidak bebas seperti yang misalnya bandul tadi, ada kendala misalnya atau hambatan lah bahasa kita. Dengan sistem yang lebih kompleks itu lebih mudah sebenarnya menggunakan persamaan Lagrange ya, dibandingkan kita menggunakan persamaan Newton dalam beberapa kasus yang lebih kompleks ya, lebih sulit misalnya. Jadi kita sudah dapat ini bagaimana tinjauan pakai persamaan Lagrange, persamaan Newton ya. Selama ini kita mungkin dari kelas S1 SMP kenalnya hukum Newton untuk mendapatkan persamaan gerak. Tapi setelah itu mungkin kita sudah kenal lagi ini namanya persamaan Lagrange ya. Jadi kita mendapatkan persamaan gerak bisa juga dari persamaan Lagrange. Caranya bagaimana dapat persamaan Lagrange? Kemarin kita udah coba turun-turunkan ya, menggunakan koordinat umum ya, pakai Q ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan juga persamaan gerak. Ini kita masih namanya mekanika yang sifatnya klasik ya. Klasik itu dimotori terutama oleh Newton, kalau di elektronika itu magnet, Maxwell itu kan masih klasik. Nanti di semester 5, kalian semester berapa nih? 4 ya? 3. Semester 3. Iya, Pak. Nah, di semester 4 nanti kita mulai ke fisika kuantum ya. Sebelum semester 5 ya? Lupa saya. Oh, belum kayaknya kalian dapat kuantum. Nanti sebelum kuantum itu ada fisika modern. Jadi orang sudah mulai berpindah ya. Beberapa fenomena klasik ini kayaknya hanya bisa menjelaskan benda-benda makroskopik. Makros itu yang besar. Sementara dinamika gerak elektron itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan hukum Newton. Karena yang ordernya sudah sangat kecil, itu orang beralih menggunakan namanya teori kuantum ya. Yang digagas awalnya oleh Max Planck ya. Dan yang paling terkenal itu Albert Einstein. Einstein itu juga sebenarnya pelopor teori kuantum ya. Dia ada menggagas beberapa teori tentang kuantum. Yang pada sampai hari ini kita kenal dengan istilah superkonduktor, superkomputer, ya, sampai kepada fenomena apa yang kita sebut saya lupa, quantum Hall effect segala macam ya. Orang bisa membuat superkomputer, komputer kuantum segala macam itu karena penemuan fisika kuantum. Yang kita pelajari lebih banyak pada napak tilas sebenarnya, bagaimana perenungan si bapak fisika kita yaitu Pak Newton mendapatkan hukum Newton dan mengaplikasikannya. Setelah itu kita menapak tilasi apa yang dikerjakan oleh Joseph Lagrange, sehingga ia mendapatkan ternyata dia bisa menurunkan persamaan Newton itu lewat Lagrange, begitu. Dan aplikasi-aplikasinya. Nah, lebih menarik ya, nanti setelah fisika modern itu lebih banyak kita bercerita tentang yang lebih terkini ya, fenomena terkini. Kalau fisika mekanika ini kan masih melihat fenomena-fenomena yang dasar ya, yang ada sebelumnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kuliahnya fisika modern sama fisika kuantum ya, fisika kuantum. Saya risetnya bidangnya di situ ya, ke fisika kuantum. Jadi saya mencoba menggerakkan elektron, memindahkan elektron dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah sifat dan karakter elektron. Elektron itu kan sangat sensitif. Ketika kita merubah atau memindahkan itu, dia akan
akan mudah untuk berubah energi levelnya, sifatnya dan seterusnya. Nah, yang saya lakukan sekarang ini di penelitian saya itu, kalau seandainya kita ingin memindahkan elektron, itu bisa nggak tanpa mengubah sifat dan karakteristiknya? Ternyata bisa. Ya, ada orang yang sudah meneliti, ternyata bisa. Tetapi masalahnya, gerakan elektron itu harus sangat lambat. Ya. Gerakan elektron itu harus hati-hati sekali. Ibarat kita mau memindahkan air dalam gelas. Lah. Kalau kita pindahkan supaya nggak tumpah kan hati-hati sekali, lambat gitu. Tapi kalau mau cepat, ya tumpah airnya kan. Nah ini jadi masalah. Nah masalah ini saya coba pecahkan. Gimana caranya memindahkan elektron itu kalau dalam waktu yang cepat, tapi tidak berubah kondisi dan sifatnya. Karena kalau lambat itu nggak efektif ya. Dengan perpindahan yang cepat itu akan sangat menguntungkan di dunia alat-alat elektronika, di dunia superkonduktor, superkuantum dan seterusnya. Nah ini yang saya kerjakan. Kebetulan saya kemarin sempat kerja dengan profesor dari Jepang, sempat hadir di, mungkin kalian pernah ikut di Bengkulu waktu itu ya. Sekarang juga saya rencana postdoc ke Amerika, gara-gara COVID tidak jadi ya. Tidak jadi. Ya bisa berangkat tapi nanti nggak bisa pulang, lebih baik tidak jadi kan. Banyak hal yang bisa digali ya, kalau kalian tertarik silakan nanti bisa kita diskusi atau menghubungi saya. Belum ada yang saya tantang selama ini yang mau ikut penelitian di bidang kuantum. Pinginnya yang pendidikan. Kemarin saya ada beberapa orang, mau nggak ikut penelitian saya nih? Apa Pak? Tentang namanya teori fast forward ya, bagaimana mempercepat quantum dynamic. Pertanyaan selanjutnya apa oleh mahasiswa? Lama nggak Pak? Ini yang susah ya. Kalian ini pinginnya cepat semua ya, tergantung kita sebenarnya. Kalau kalian tekun baca, karena yang saya lakukan hanya sifatnya teori, tidak ke lab. Jadi baca paper orang, kita analisis, rumus-rumus di paper orang itu kita turunkan. Ternyata kita punya sesuatu, kita tambahkan, ya dengan teori kita punya sesuatu yang baru, misalnya begini. Nah, proses ngitung paper orang itu yang perlu ketekunan. Nah, kalau kita percepat ya, tekun, insya Allah cepat juga. Tapi kalau kita malas mikir ya akan lambat juga. Beberapa orang saya tawari kemarin mental nggak jadi, akhirnya kembali ke pendidikan ya. Bikin LKPD, bikin apa banyak lah. LKPD, bikin instrumen soal gitu kalau di pendidikan. Kalau ada yang tertarik silakan ya, di fisika murninya. Ada beberapa kakak tingkat kalian yang saya tahu tuh, ada namanya Asmida Herawati kalau misalnya. Dia lagi S3 di Taiwan tentang spintronic. Satu lagi ada Septia Refli, itu lagi S2 di ITB tentang apa ya, spintronic juga, termasuk yang berprestasi dan nggak tahu, kayaknya dia akan lanjut S3 ke luar negeri ya. Itu beberapa orang yang ada juga kakak-kakak tingkat kalian yang akhirnya jadi PNS dosen di MIPA, itu semuanya akhirnya ngambilnya bidang murni ya, yang lulus di MIPA Fisika Unip itu ada 3 orang, 1, 2, 3 ya, semuanya bidangnya bidang murni. Ya tergantung kita ya, kalau ada yang kuat di situ silakan. Ya. Kalau yang mau ke pendidikan juga bagus, silakan. Itu silakan kalau ada yang mau disampaikan. Bapak izin bertanya. Nur Elisa, silakan Mbak. Apakah beda Pak kalau mau cari potensial di koordinat kartesian dengan benda yang bergerak seperti tadi kan, yang digerak peluru itu kan cari potensial itu kan MGH Pak.
kan Pak ya. Nah, kalau yang pada contoh soal yang kemarin itu beda dia Pak. Saya kurang paham kalau yang di polar pada koordinat kartesian itu Pak. Itu Kita gimana ya Pak? yang nyari yang mana itu? Yang pada contoh soal minggu kemarin Pak. Oh ya, bentar ya. Oke. Oke. Bentar. Oh. Ini ya, sebentar saya share dulu. Ini ya. Iya Pak. Ini T-nya ya ini ya di 2 dimensi X, Y. Potensialnya ini ya. Min K per R. Dibandingkan dengan yang mana? Yang bandul tadi ya, pendulum tadi. Iya, pendulum sama gerak peluru tadi. Oh, kalau ini kan kita nyebutnya apa ya? Nggak disebutkan ini pendulum dia bergerak seperti apa, ya. Hanya disebutkan di sini nih benda bergerak di dalam koordinat polar R dan theta dengan X R cos theta dan Y R sin theta. Jadi gerak benda itu tergantung kepada potensialnya. Dia bergerak itu dengan potensial seperti apa. Nah ini diketahui sebenarnya ya. Kalau di soal ini diketahui bahwa potensialnya itu sekian. Min K per R. Jadi energi yang menggerakkan dia ya potensialnya. Di min K per R. Nah kalau yang pendulum yang tadi, nah itu kan kita dapat potensialnya itu dari potensial biasa MGH. Jadi bentuk-bentuk potensial ya. MGH itu kita lihat tingginya tadi ya, MGH. Kalau di apa namanya gerak peluru sama juga MGZ tadi ya, MGZ. Secara umum tuh MGH, H itu ketinggian. Itu kita sebut sebagai MGZ. Kalau di pendulum MGH kita lihat H-nya ya. Secara umum kan MGH. Nah, potensial yang di sini ini sedikit berbeda ya. Ini nih soalnya. Dia nggak disebutkan dia geraknya seperti apa, hanya dia ada di sebuah partikel bergerak di bidang. Nah ini dikendalikan oleh inverse square attractive force. Jadi ada gaya yang apa kalau kita kayak gaya tarik menarik gitu ya. Kayak tarik menarik dari antar benda ini tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik ini potensialnya seperti ini kira-kira ini. Jadi potensialnya agak khusus yang soal ini ya. Agak khusus. Tidak kalau kita tadi kan lebih umum saja, ada benda bergerak bolak-balik kayak pendulum, ada benda yang dilemparkan ke atas jadi gerak peluru, potensialnya biasa itu MGH. Nah, kalau di soal ini kalian nggak saya sebutkan ya. Sebuah benda bergerak di suatu bidang dan dipengaruhi oleh ini. Gaya atraktif, gaya tarik-menarik kebalikan kuadrat. Ya. Jadi seperti kayak kolom kalau di listrik magnet itu ya. Kita jangan terpengaruh dengan ini, intinya diketahui potensialnya nanti ya. Insya Allah diketahui. Jadi ada potensial seperti ini. Ya kita tinggal masukkan saja T sama V-nya. Kalau tidak diketahui V-nya, ya berarti kita nyari dan tidak disebutkan, ya V kita adalah MGH. Ya. Itu secara yang umum saja, kecuali ada kasus khusus seperti ini. Jadi ini benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya tarik-menarik seperti ini. Begitu Mbak Elsa. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi itu sudah diketahui dari soalnya ya Pak? Ya. Sebenarnya kalau ada inverse square attractive force ini ya.
Nah, ini ada potensialnya seperti ini ya. Jadi gaya tarik-menarik antar benda. Kalau bendanya seperti ini, misalnya diketahui potensialnya. Seperti ini ya potensialnya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, selamat berlibur. Esensi dari tahun baru itu lebih kepada evaluasi ya. Berpikir, menganalisa apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, apa yang berubah gitu ya. Itu esensi dari pergantian hari, pergantian jam, pergantian tahun. Bukan nggak ada makna. Ya sebenarnya nggak mesti nunggu tahun baru ya, kapanpun ya kita mengevaluasi. Karena itu jangan sampai terpengaruh, berhura-hura, berkerumun, nanti malah celaka. Tahun baru ya di rumah saja, menganalisa, mengevaluasi yang sudah dilakukan, bikin ide baru lah untuk tahun depan ini lebih semangat lagi insya Allah. Itu ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Inayah, mana Nur Ainayah? Hadir Bapak. Kemarin on MIPA juara berapa? 2 Pak, habis Kak Sabta. Juara satunya siapa? Udah Miko ya? Sabta Pak, Yang Kak on MIPA? Sabta. Oh, Sabta. Tapi waktu yang tingkat regionalnya Kak Sabtanya kan udah wisuda. Jadi saya sama yang juara 3 kemarin Pak. Yang di Palembang? Di Unik Pak. Jadi peringkat berapa terakhir kemarin waktu di regional? Nggak ada yang dapet Pak. Oh, nggak ada ya. Kita waktu itu nggak ada pelatihan juga kan ya? Nggak ada Pak, katanya tuh kan nggak jadi, tapi nggak taunya tuh Hamin 3 hari apa itu tuh langsung ini Pak, langsung dibilang jadi. Pelatihannya bukan pelatihan soal, latihan teknisi doang. Iya. Mau ini ikut ke Murni penelitiannya nanti nggak? Belum terpikirkan sih Pak. Belum. Ya, kalau tertarik ke Murni bisa ke penelitian kita. Ya insya Allah Pak. Insya Allah tahun ini ada lagi nggak on MIPA? Insya Allah ada, mungkin tapi basisnya online kayak ini lagi Pak, kayak yang tahun kemarin yang regional. Mainnya sistem game over Pak. Ya maksud saya jangan berdiam saja, minta ke prodi atau ke pembimbing ke siapa itu, mohon ada bimbingan dulu gitu, jangan sekedar ikut-ikut aja ya akhirnya nggak ini kan nggak optimal kan. Nah saya juga nanti akan tanya ada nggak pembimbingan mereka ini, ikut-ikut aja habis itu udah gitu ya. Nanti coba ikut lagi ya untuk yang tahun ini ya. Insya Allah. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Iya Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak.